dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, dalam kehidupan seharian, kita sering berada dalam situasi di mana kita cepat menilai, baik terhadap suami, anak-anak, rakan kerja, bahkan sesama wanita. Kadang-kadang kita tidak berniat untuk menghakimi, tetapi karena keletihan, tekanan, atau luka hati, kita menjadi cepat membuat kesimpulan sebelum benar-benar memahami. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dengan tegas dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan tidak melarang kita menilai situasi, tetapi Dia melarang kita menjadi hakim bagi orang lain. Mengapa? Karena manusia hanya melihat luaran, tetapi Tuhan melihat hati. Sebagai wanita, istri, dan terutama ibu, kita sering sangat peka. Kita melihat, mendengar, dan merasai perubahan dalam keluarga. Tetapi kepekaan itu kadang menjadikan kita cepat menarik kesimpulan. Contohnya, suami pulang lewat, kita langsung berkata, "Dia sudah tidak peduli aku." Anak lambat melakukan tugas, kita berkata, "Kamu selalu malas." Rakan tidak membalas message, kita berkata, "Dia sengaja mengabaikan aku." Kita tidak tahu apa yang mereka lalui, tetapi kita sudah pun menghakimi dengan kata-kata yang menusuk hati. Mengapakah kita cepat menghakimi? Karena kita terluka. Luka lama membuat kita sensitif terhadap hal kecil. Karena kita terlalu terburu-buru, kita tidak meluangkan masa mendengar sebelum menilai. Karena kita mengharapkan kesempurnaan, sedikit kegagalan orang lain terasa besar di mata kita. Karena kita lupa bahwa kita pun manusia biasa. Kita pun pernah salah, pernah gagal, pernah melukai orang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk lebih daripada itu. Dia memanggil kita untuk menjadi wanita yang lembut hati, perlahan menghakimi, dan cepat mengasihi. Dalam Yakobus 1 ayat 19 kita diajar, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. 3 hal ini bila diterapkan akan menyelamatkan banyak hubungan. Saat kita menghakimi, kita mungkin tidak sadar, tetapi setiap kali kita menghakimi, kita melukai orang yang kita sayang. Kita meruntuhkan kepercayaan, kita menciptakan jarak dalam hubungan, kita memadamkan damai dalam rumah. Dan selepas itu, kita sendiri menyesal. Betul bukan? Karena hati seorang wanita sebenarnya tidak dicipta untuk marah, tetapi untuk mengasihi dan memulihkan. Bagaimana mengatasi sikap cepat menghakimi? Ambil masa 5 saat untuk berpikir sebelum berkata. Amalkan doa singkat. Tuhan, bantu aku melihat dengan matamu. Dengarkan dahulu sebelum membuat kesimpulan. Banyak masalah sebenarnya selesai hanya dengan mendengar. Belajar bertanya, bukan menuduh. Contohnya, bukan "Kenapa kamu macam ini?" tetapi "Adakah kamu oke? Boleh ceritakan?" Ingatkan diri kita bahwa semua orang sedang berjuang. Suami penat, anak-anak sedang belajar, kawan-kawan mungkin terluka. Kenang kembali saat kita sendiri salah. Jika Tuhan boleh mengampuni kita, mengapa kita tidak boleh memperlambat penghakiman? Latih diri melihat yang baik terlebih dahulu. Fokus kepada kebaikan, bukan kelemahan. Biarkan Roh Kudus memeriksa hati setiap hari. Doa ini sangat kuat.
Tuhan, lembutkan hatiku, jadikan aku lebih memahami dan kurang menghakimi. Kasih Tuhan mengubah cara kita melihat orang. Saat kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita akan mula melihat orang dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat kelemahan orang lain dengan belas kasihan, bukan dengan kemarahan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, "Kasihilah satu sama lain sama seperti aku telah mengasihi kamu." Kasih Kristus bukan kasih yang menilai, tetapi kasih yang memahami. Bukan kasih yang menghukum, tetapi kasih yang memberi kesempatan kedua. Dan sebagai istri dan ibu, kasih seperti inilah yang akan memulihkan rumah tangga, menenangkan hati anak-anak, menguatkan hubungan dengan suami, dan menjaga damai dalam keluarga. Sahabat yang dikasihi Tuhan, cepat menghakimi bukan tanda kita jahat, tetapi tanda hati kita letih dan memerlukan Tuhan. Dan berita baiknya adalah Tuhan siap memperbaharui hati kita setiap hari. Ketika kita memilih untuk mendengar sebelum menilai. Ketika kita menahan diri sebelum berbicara. Ketika kita bersabar sebelum mengkritik. Kita sedang membiarkan Roh Kudus membentuk kita menjadi wanita yang lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih menyerupai Kristus. Ingatlah, kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim, tetapi menjadi pembawa damai. Biarlah kasih-Mu menjadi suara yang terdengar paling jelas di rumah-Mu, bukan suara penghakiman, tetapi suara pengertian dan pengampunan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.